Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia yang terus-menerus diberikannya kepada kita dengan tiada henti-hentinya, terutama nikmatnya yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat mengenal dan berbakti kepadanya. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada penghulu para nabi dan rasul, yang dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada jalannya yang baik dan terpuji. Begitu pula salawat dan salam semoga tercurah bagi seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh awliyanya, dan seluruh umatnya yang tunduk dan setia melaksanakan sunnahnya hingga akhir masa. Hadirin para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa untuk guru agung kita, Pangersa Abah Anom yang sangat kita cintai. Semoga arwah beliau ditempatkan di sisinya bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagi seluruh keluarga beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan naungannya. Bil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu pula untuk pimpinan negara dan para wakil-wakilnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya, dan semoga pula negara kita selalu dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga untuk sahabat baik, kiranya beliau sekeluarga selalu dilimpahi taufik dan hidayahnya, diberikan kesehatan dan selalu dijauhi dari bala dunia maupun akhirat, dan selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian juga untuk para ikhwan dan akhwat yang hadir maupun yang belum berkesempatan hadir pada manaqib ini, juga yang sedang berusaha, berniaga dan bekerja, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, serta dimudahkan rezekinya yang halal, diberikan bimbingan, ditingkatkan ibadah dan zikirnya, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk hari kubur ikhwan dan akhwat, wabil khusus kepada Kiai Haji Johari Afandi almarhum, pendiri tokoh desa Labuhan Ratu Pasar, dan para pejuang NKRI wal ulama wal umara se-Indonesia. Dan untuk desa Labuhan Ratu Pasar semoga menjadi desa yang barokah, kemahrifah wa jinawi, menjadi desa taubatun walaupun hubur di bawah naungan Syekhuna Syekh Ahmad Syaikhul Wafatatul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk doa dari muttaqin dan anak-anak yang mengaji, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk agama dan negaranya, dan untuk kedua orang tuanya. Berbarakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara manakib pada hari Selasa tanggal 5 September 2023. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Mariono. Acara yang ketiga pembacaan tanduh yang akan disampaikan oleh Bapak Mujiono. Acara yang keempat pembacaan tawasul yang akan disampaikan oleh Bapak Sunyoto. Acara yang kelima pembacaan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani
disampaikan oleh Dami Nurholis. Acara yang ke-6 hikmat ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zainal Abidin. Acara yang ke-7 pembacaan salawat Bani Hasim yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ridwan. Acara yang ke-8 pengumuman dan acara yang ke-9 penutup. Marilah kita mulai menekuk surat berkufur kalian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Bapak Mariono, dilanjutkan oleh para petugas yang lainnya. Kepada seluruh ikhwan akhwat agar mengikuti acara manakib ini dengan sebaik-baiknya, jangan ada yang membicarakan hal-hal yang lain kecuali hadir hati kepada Allah. Kepada Bapak Mariono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembacaan kalam ilahi kita lantunkan, marilah sejenak kita berdoa. Yang alhamdulillah pada hari ini bertepatan juga yaitu ulang tahun Pondok Pesantren Suryalaya yang ke-118. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Suryalaya selalu diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat, sehingganya semua yang menuntut ilmu selalu diberikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat manfaat dan maslahat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang terakhir, selalu kita doakan untuk pemirsa kita Abah Hanum, mudah-mudahan arwah beliau selalu dapat membimbing kita semua sebagai murid-muridnya, sehingga kita semua selalu dapat mendapatkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai ikhwan. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan dan naungannya. Ibarakatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك لدينك القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبصرات وليذيقكم من رحمته ولتزداد الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil syahuna almarhum Sayyidullah Barak bin Muhammad radhiyallahu an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanda Bismillahirrahmanirrahim. Tanda ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajemaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, janganlah sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya, tapi sepantasnya demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan, waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara. Agar dapat meneliti diri, kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya juga harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Yang ketiga, terhadap orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Jangan bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai terasa takut dan liar bagikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsapan dalam menginjak jalan kebajikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin, harus kita sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itulah bukan kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran,
meskipun terhadap orang asing karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah kami tolong menolong dalam sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaknya kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan dari pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang damai, aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana, kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu demikianlah hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir dan batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuan budi utama, jasmani sempurna, jagal badar. Tidak lain amalan kita, Tariqat Qadiriyah Nasabaniyah, amalkan sebaik-baiknya, guna mencapai segala kebajikan, menjauh segala kejahatan, zahir maupun batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti pucukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya tercapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Katakan Suralaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada kita sekalian ikhwan, tertanda Yai Haji Ahmad Saiful Wafa Tajul Arifin. Untaian mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. Yang kedua, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Dan yang ketiga, jangan memeriksa murid orang lain. Yang keempat, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Yang kelima, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Bibarakati Syaikhna Syekh Ahmad Saiful Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إلهي يا طوشتي وريتو كما بقعتني محبتك ومعرفتك إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأذواجه ورباته أجمعين شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكبير الشهداء والصالحين وعلى كل وصحبه وإلى روح أمين آدم ويسار وأومي حواء ومدرسة بينهم إلى يوم القيامة. شاءوا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا أرواح الشهاداتنا ومولينا وعمتنا بباقي محمد سبحانه وعلي وإلى بقية الصحابة والقربات والتابعين والتابعين بالله بسم يوم الدين. شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا أرواح أئمة المجاهدين ومخلصهم بدينه والعلماء الراشدين والقرآن المخلصين والقاسم المحادثين والشاعر الشاتت الصبيات المحققين إلى أرواح كل وليات المسلمين والمسلمات والمؤمنات من مسرات الله وقواربها من أمينها إلى سمعها شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا أرواح على سلسلة القدرية ونقشبندية وجامع الإدراك خصوصا إلى حضرة سلطان العليا وإسعاد القطب على الشعب القادر الجيلاني وسيد القاسم زنيد البغدادي وسيد سماه بالكره وسيد الشاقوطي وسيد حبيب الرجل وسيد حسن الفيسي وسيد سبيل الصديق وسيد يوسف الحمداني وسيد سابق عدد المستوي وسيد سسبوت الأقسابندي وحضرتي ومرباني وحضرة سيدنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرة شيخ الأوتاج العريفين وأصوله وفروعه ولسلسلته والآخرين عنكم سيقول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا أرواح والدنا ووالدكم ومسيحنا ومسيحكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن حكنا علينا ولمن أحسن وقاصنا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مسرات إلى مقاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قابل إلى قابل ما ولدها إلى يوم القيامة شيء لهم الفاتحة. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنقض بالقات وتنفرج بالقراب
وضد بالعوائد وتنل بالرقائب وحسن الخواتيم ويستشر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدة كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحب بالقط وتنبرج بالقراب وترضى بالحوائج وتنل بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الرقاب وتنفرج به الكرب وترضى بالحوائج وتنل به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala anna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah Pembina semesta alam, sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta awliya Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diperingatkan dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad Nabi asyraf al-qudwi wal makan. Manqabah yang ke-24. Masyarakat yang menderita penyakit taun atau kolera sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir telah berjangkit wabah penyakit taun atau kolera sehingga ratusan ribu orang meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan pada masyarakat, barang siapa mati
akan rumput yang tumbuh di sekitar madrasahku. Allah akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat. Karena terlalu banyak yang sakit dan rumputan sebagai obat penangkal tidak cukup, malah habis sudah. Lalu Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit mereka beramai-ramai meminum air yang disediakan madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka sembuh kembali sehat walafiat dari penyakit taun yang mengganas segera lenyap. Allahumma ansur ala rahmata warubna bi'amita bi asrahi fi kulli waqti wal makan. Manqadah yang ke-27. Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda untuk cadangan obat yang sakit. Diriwayatkan ada seorang yang bertempat tinggal di suatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terdetik berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Ia bermaksud akan berziarah, berkunjung ke rumah Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Setiba di kota Baghdad, ia tercengang keheranan melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syekh sangatlah megah dan bagus. Papan lantai istananya dibuat dari emas dan perak, pelananya yang dibuat dari sutra yang indah warnanya. Kudanya 40 ekor semua bagus dan mulus sehingga kebagusannya tidak ada tandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik. Bisikan hatinya berbicara seperti ini. Konon dikatakan orang yang seorang wali, tetapi mengapa kenyataan jauh berbeda. Ia seorang pecinta dunia, di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia. Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah. Semula ia ingin bertemu dengan Syekh, seketika itu juga dibatalkan niatnya. Lalu ia bertemu kepada seseorang di kota lain itu. Selang beberapa hari kemudian ia jatuh sakit dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan ada seorang ulama ahli hikmah. Ia memberi petunjuk. Menurut diagnosanya, penyakit itu sangatlah canggih, sulit untuk bisa disembuhkan kecuali kalau diobati dengan terapi hati kuda sebanyak 40 hati kuda. Baru bisa sembuh dengan persyaratan kudanya harus memiliki sifat dan bentuk yang khas. Di antara mereka ada seseorang yang memperhatikan dan menyarankan agar segera menghubungi Syekh karena beliau yang mempunyai 40 ekor kuda yang mempunyai sifat yang khas. Mintalah kepada beliau bantuannya. Beliau seseorang yang dermawan dan sukarela mengabulkan permintaan mereka. Syekh ikhlas menolong. Setiap hari disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya selama 40 hari sehingga kuda yang dimiliki Syekh habis semuanya. Dengan mengobatkan 40 hati kuda, sembuhlah seorang itu. Ia sembuh seperti sedia kala. Dengan rasa syukur, tiada sehingga diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh memohon ampunannya. Syekh berkata, untuk diketahui olehmu bahwa semuanya sejumlah 40 ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu. Karena aku tahu bahwa kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit yang parah yang tidak ada obatnya, kecuali harus dengan 40 ekor hati kuda. Aku tahu maksudmu. Semula kamu datang berziarah kepadaku
semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk dan kamu tidak tahu hal yang sebenarnya sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa bersalah dan segera bertobat. Lalu Syekh meneruskan dan memantapkan keyakinannya. Allahu Rasul ala rahmata wa ridwana wa amidana fi asrari fi kulli waqti wal makan. الحاضر سلطان الله وقدرة الأصفياء وقدرة الرباني والخصوص ومدني أشهد الشيخ عبد القادر الجلالي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسمائه وليك عبد القادر المجتبى ظهر قلوبنا من كل بشر يعيدنا من شهاداتك ومحبتك أمسنا على سنتك ولا جمعات للشارح بها صدورنا وسرع بها نمورنا وفرج بها همومنا وكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا وأضل بها دنوبنا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا تقبل بها توباتنا واغسل بها حوباتنا ونصر بها حجتنا وجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتشرفين بمحبته والمهتدين بهديه ولسربته توفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل الشفاعة واحشرنا بزمرته وأتباعنا الغر المحجل وأشياعنا السابقين وأصحابه ومن يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Zikrullahi alamul iman wa bara'atu minan nifaq wa hisnun minas syaitan wa hirjun minan nirat wa rahman wa qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
wa rizqa wasi'a wa shifaa'a min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bapak Ketua LDTKN Kota Bumi Lampung Utara yang saya hormati, Bapak Haji M. Bidani, juga para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus sahibul bait, bersama Ustadz Mustafa beserta keluarga, ikhwan, akhwat yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat beserta salamnya senantiasa kita limpah curahkan pada baginda alam, Ani Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai pada seluruh umatnya di akhir masa. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu khidmat amaliyah manaqib. Alhamdulillah, baru kita telah sama-sama menyimak dengan penuh hikmat. Mudah-mudahan dengan dibacakan dan kita dengarkan, semuanya mendapatkan rahmat dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga yang hadir, baik yang di dalam ataupun di luar, yang sedang mempunyai urusan, baik urusan ekonomi, urusan rumah tangga dan seterusnya, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang mempunyai penyakit baik lahir maupun batin, semoga penyakitnya diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Yang mempunyai hajat, semoga seluruh hajat dan kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi karamati Sultan Aulia Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, bi karamati Sayyidi Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa Sayyidi Ahmad Saidul Wafat Ajil Arifi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pangresa Abah, dan tentunya dengan doa ikhwan akhwat, saya dapat berkumpul bersama. Mungkin selama kurang lebih 4 bulan saya tidak bisa hadir, tapi alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ini saya bisa berkumpul bersama dengan ikhwan akhwat yang selalu istiqomah. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini saya akan tabaruk melaksanakan hikmat ilmiah manaqib. Tentunya sudah diberi tema ini, pengamalan iman, Islam, dan ihsan. Nah, iman, Islam, ihsan itu adalah arkanuddinul Islam, rukun agama Islam. Jadi rukun agama Islam itu ada 3, 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Kita ulangi, rukun agama Islam itu ada 3, 1 2 3 ihsan. Nah, kalau salah satunya tidak ada, maka tidak sah
rukun agama Islamnya. Jadi harus imannya ada, Islamnya ada, ihsannya juga ada. Nah, sebagaimana mungkin sudah kita ketahui bahwa rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Nah, ihsan itu, ihsan di dalam kitab yang mungkin sering di kalangan santri, kalau tidak punya itu ya belum menjadi santri, yaitu di dalam kitab Safinatun Najah. Terlebih yang dimaksud dengan ihsan tidak ada hitungannya, tidak ada rukunnya, tetapi dengan takrif atau definisi, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Setelah saya mengkaji bahwa ternyata di dalam iman, Islam dan ihsan ruhnya satu, yaitu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, masalah atau kita mengambil contoh di dalam rukun Islam yang 5 itu, yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, membaca dengan kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang kafir dengan kata-kata itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah. Yang tadinya kafir dengan membaca 2 kalimat syahadat, maka sah menjadi muslim kalau sekedar menjadi muslim. Nah, tetapi kalau kita rasakan, ini ruh atau dikir, ruhnya daripada iman, daripada Islam, daripada ihsan. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kita kan sering diulang-ulang kalau kita melaksanakan sholat, betul tidak? Dibaca di saat tasyahud awal dan juga dibaca di saat tasyahud akhir. Asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi. Aku bersaksi. Nah, yang disaksinya ada enggak? Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Nah, yang disaksinya ada enggak? Kalau hatinya gopla, kalau hatinya lupa, tidak ingat kepada Allah, siapa yang disaksinya? Betul tidak? Tetapi kalau sudah dikir, hatinya berzikir kepada Allah, asyhadu alla ilaha, aku bersaksi. Nah, Masya Allah, luar biasa talqin dikir itu. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sebelum salat, itu disunatkan istihdarul qalbi, menghadirkan hati kepada siapa? Kepada Allah. Artinya menghadirkan hati, istihdarul qalbi, menghadirkan hati supaya hatinya ingat kepada Allah. Nah, ya kalau sudah ditalqin tidak perlu menghadirkan lagi karena sudah hadir. Dulu waktu saya belajar menghadirkan, kepada salah satu guru, tapi manfaat. Nah, dulu saya diberi amalan istighfar 3 kali.
syahadat 3 kali, tasbih 3 kali. Itu bisa menghadirkan. Kawan-kawan saya, di saat dibacakan istighfar 3 kali, siapa yang dihadirkan? Hadir. Duduknya yang kayak begini, tangannya diginiin, Ustaz. Nah, yang dihadirkan itu ada yang menghadirkan Tuan Syekh Abdul Qadir, ada yang menghadirkan, tahu, pokoknya menghadirkan. Begitu disebut saya hadir, hadir, hadir. Kok tidak hadir-hadir? Nah, yang lain begitu mengucapkan hadir, 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 tahu-tahu matanya menjadi melotot, ininya menjadi kekar. Tahu-tahu yang tadinya apa ya bisa pencaksilat tahu apa. Kata saya, ini yang dihadirkan Tuan Syekh Abdul Qadir, tapi hadirnya kok gini. Nah, Masya Allah. Nah, jadi hadir ya tidak hadir karena belum kenal dengan Syekh Abdul Qadir, dengan Syekh Abdul Qadirnya. Maka kita alhamdulillah sebelum salat ya, harus menghadirkan hati kita, hatinya sudah hadir. Alhamdulillah, itu adalah manfaat atau hebatnya zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi walaupun tidak istihdarul qalbi sebelumnya, ya kalau sudah ditakin sudah hadir. Nah, hebat tidak zikir? Hebat ya? Alhamdulillah. Lalu kemarin saya melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Dulu tahun 2000 saya melaksanakan haji, belum ditalkin. Kemarin melaksanakan tawaf, melaksanakan haji, sudah ditalkin. Ada nilai lebihnya. Masya Allah. Kalau dulu ya sekedar mengelilingi, nah rukun haji dan rukun umrohnya kita laksanakan, tetapi kemarin lain karena sudah ada pengamalan di dalam berzikir kepada Allah. Di saat tawaf mengelilingi Baitullah, posisi Baitullah itu di sebelah kiri. Jadi tidak boleh di saat tawaf itu, yaitu tawaf umroh atau tawaf haji, badannya menghadap atau membelakangi Baitullah. Posisinya itu harus di sebelah kiri Baitullah itu. Setelah kita niat dari Hajar Aswad, lalu kita jalan mengelilingi Baitullah sebanyak 7 putaran. Nah, kenapa harus di sebelah kiri? Ternyata bahwa kolbu ada di sebelah kiri. Nah, kolbu itu di sini. 2 jari di bawah susu kiri. Dan di saat tawaf itu tidak boleh putus. Jadi kalau umpamanya kita lagi tawaf, haus, berhenti dulu, minum dulu. Itu tidak boleh. Harus 7 putaran itu tidak boleh terputus. Lain dengan sa'i. Kalau sa'i kita dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, haus, boleh minum. Nah, walaupun tidak batal sebetulnya di saat tawaf minum, tapi tidak boleh terputus. Nah, itu intinya. Karena hati ada di sebelah kiri di sini, kita Baitullah sebelah kiri. Nah, maka yang dirasakan ternyata, tawaf itu bukan saja tawaf mengelilingi Baitullah, tetapi ada yang selalu harus kita kelilingi, yaitu hati dengan selalu berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Maka pantas di dalam
buku atau kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang namanya Sirul Asrar. Haji itu ada haji syariat, ada haji ada haji thariqat. Maka kalau kita belum mendalami thariqat, ya mungkin tadi ya, asal mungkin hanya sebatas, kalau syahadat hanya sebatas mengucapkan, kalau menghadirkan hati hanya sebelum sholat. Nah, tetapi kita alhamdulillah dengan berzikir, maka iman, Islam dan ihsan itu dipenuhi dengan atau diisi dengan zikir kepada Allah. Nah, jadi kalau istilahnya kalau tidak ada zikir itu ya biasanya itu menggambarkan, tapi ini ulama yang menggambarkan. Jadi kalau ibadah tanpa zikir itu sebagai apa? Cangkang tanpa isi. Nah, kalau cangkang tanpa isi ya misalnya padi. Nah, itu padi itu ada apa? Isinya itu namanya apa? Berasnya. Cangkang namanya gabah. Nah, jadi ada gabah, ada beras. Nah, kalau beras harganya berapa 1 liter? Sekilo berapa? 11.000. Kalau gabah 1 kilonya berapa? 5.000. Oh, masa mahalan beras, mahalan oh, gabah di sini 5.000 1 kilo? 8. Kayaknya 5.000 itu 1 karung atau 10 karung? Sekilo. Dari sawah 5.000, kalau udah kering 8.000. Ini gabahnya. Merang. 2.000 1 kak? Oh, pantas kalau 2.000 1 karung. Kalau 5.000 1 kilo, saya berani bisnis dengan beras ini. Nah, itu apa? Gabah apa namanya? Merangnya itu hanya 2.000 1 karung. Tapi berasnya 1 kilo berapa? 11.000. Berasnya 1 kilo 11.000. Tapi masih untung tadi ada harganya 2.000 ya. Tapi kalau seumpamanya bapak dan ibu itu nanam padi, dari mulai nandur, terus udah gede, lalu berbunga, lama-lama itu si padinya itu keluar. Tapi tahu-tahu itu padinya itu enggak ruku-ruku, berdiri saja. Itu namanya apa? Gabuk. Nah, kira-kira itu bisa dijual nggak? Enggak. Dipanggil itu tengkulak pemborong. Ini saya 1 hektar padi. Nah, tanaman tanam padi sudah menguning semuanya, tapi enggak ruku, apalagi sujud, enggak ruku, berdiri semuanya. Nah, kata si tangkulaknya, jangankan dibayar, dikasih juga enggak mau. Enggak laku. Karena ibaratnya itu cangkang. Nah, kalau syariat tanpa thariqat bagaikan cangkang tanpa isi. Tapi dengan cangkang juga alhamdulillah kita ditutup ya. Dengan cangkang itu ada juga manfaatnya, karena bisa lebih mahal harganya kalau ada cangkang. Maka alhamdulillah Hadratus Syekh Guru Agung kita memberi amalan kepada kita, memberi tuntunan ibadah kepada kita, yaitu lahir batin.
lillah syariat dan thariqat untuk menggapai makrifat. Alhamdulillah. Nah, jadi dzikir merupakan ruh daripada semua ibadah kepada Allah. Ruhnya iman, ruhnya Islam, dan ruhnya ihsan. Karena tidak mungkin seseorang merasakan dipandang oleh Allah kalau hatinya tidak ingat. Nah, merasa dipandang, merasa dilihat kalau hatinya ingat kepada Allah. Maka dengan zikrullah, nah, kita bisa mengamalkan iman, mengamalkan Islam, dan mengamalkan ihsan. Maka kita semua harus istiqomah di dalam mengamalkan amalan thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Dan juga di samping kita mengamalkan, harus kita berkhidmat. Harus berkhidmat kepada guru agung. Nah, kita mendapatkan tuntunan Mas Johan di saat kita ditalkin oleh Abah. Nah, ditalkin oleh mursyid dengan melalui bibirnya para wakil talkin, maka Abah memberikan tuntunan kepada kita, dan kita berjanji akan setia. Sebelum kita ditalkin kan ditanya terlebih dahulu, akan diamalkan? Jawabannya apa? Iya. Nah, akan diamalkan? Iya. Nah, itu ya. Yang diamalkan tuntunan dzikir jahar 165 setiap selesai sholat. Kalau umpamanya pas setelah selesai sholat zuhur tidak bisa 165, itu ada keringanan ya, ada rukhsah, boleh dzikirnya 3, tapi harus dibayar. Kalau bahasa Arabnya harus dikodok. Nah, ini kalau mendengar kodok, orang-orang yang belum talqin dzikir sudah ketakutan. Tuh, dzikir saja harus dikodok. Setahu saya yang dikodok itu hanya puasa dan sholat. Ini ada lagi yang dikodok itu dzikir. Makanya saya tidak mau belajar dzikir karena takut kodok. Nah, ini orang yang sudah ditalqin. Nah, kalau duhurnya 3, maka asar harus membayar, harus dikodok. Berarti 165 kali 2. Karena kita sudah mengucapkan janji setia. Mau diamalkan? Iya. Nah, pas asar, datang asar juga masih belum dibayar. Nah, jangankan membayar, asar masih tetap dzikirnya 3. Berarti hutangnya sudah 2. Nanti barangkali maghrib kata apa. Nah, pas datang maghribnya juga tetap dzikirnya 3 karena orang sibuk. Kata apa kan, kalau sibuk boleh dzikirnya 3. Karena dia menjadi orang sibuk, dzikirnya terus-terusan 3. Lohor 3, asar 3, maghrib juga 3. Nah, mungkin kata Abah dibayar nanti habis Isya, karena Isya itu waktunya panjang. Bener, pas Isya itu Mas Johan, la ilaha illallah, dzikirnya 165 kali 4. Nah, berarti berapa? La ilaha illallah. Nah, itu mungkin
ya menyita waktu. Kalau 165 kali 4 ya, kalau dikirnya ukuran tidak tertib tapi dengan ukuran tajwid juga, ya sekitar 35 menit lah. Kalau yang biasa 10 menit selesai dengan tawajuhnya, ini kali 4 yang mungkin 30 menit dan mesat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya terkecuali kalau dikirnya mau panjang. Nah, kan kalau subuh kalau di Suryalaya, nah, dikirnya atau maghrib kan itunya iramanya lain ya. Dengan apa? Dengan 3 kali la ilaha illallah, 3 kali. Nah, terus kesananya la ilaha illallah. Ada yang diayun seperti itu kan ya. Nah, tapi kalau sendirian kayaknya enak yang tadi Mas Ilham. Enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, daripada ambil yang iramanya panjang Pak. Panjang. Susah selesainya. Lama selesainya. Dan juga tidak enak kalau sendiri. Lagamnya seperti yang tadi panjang. Enaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalaupun ada misalnya orang TKN dikirnya berjamaah, awalnya la ilaha illallah yang 3 kalinya, yang seterusnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, lama-lama karena waktunya atau zamannya lama dan mungkin sudah terisi arahnya ke situ. Nah, kata-katanya menjadi kedengarannya menjadi rubah. Nah, jadi jadi la ilaha illallah ya. Nah, atau kalau mungkin kalau jam 2 malam kalau di Suryalaya itu dulu mungkin Mas Johan pernah mendengar dikirnya lain. Yang di puncak Suryalaya itu nah, kedengarannya dengar nggak? Nah, itu kalau bagi kita ya nggak usah disalahkan. Karena apa? Karena zamannya sudah lama, bibir sudah rusak. Kan tadinya seperti itu. Dan bagi yang mengucapkannya tidak seperti yang kita dengar. Karena menurut yang mengucapkan tetap la ilaha illallah. Karena apa? Karena ucapannya sudah panjang, waktunya menjadi la ilaha illallah. Nah, karena hitungannya sudah masuk ke sini. Dulu juga saya kalau membaca tasbih, kalau pertamanya itu kan subhanallah, 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 subhanallah. Lama-lama kan saking huzurnya subhanallah, 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 subhanallah. Subnya sudah enggak terucap. Yang ada banallah, 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 banallah. Ya. Boleh enggak? Boleh. Yang kedengaran hanya banallah. Atau yang sentimen, apa itu banknya kredit ya? Jadi banallah, banallah, banallah ya. Ya kalau seandainya ada orang yang sentimen pada Ikhwan TKN yang dikirnya juga den. Nah, dulu juga saya pernah kalau kebanyakan membaca tasbih itu yang terucap hanya banallah, banallah, banallah.
Saking apa? Saking kan ini putaran apa mengucapkan. Jadi kalau sudah kencang ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hikmat, hikmat itu adalah kalau di bahasa fikih adalah taat, patuh. Nah, jadi kita sudah berjanji setia kepada guru akan diamalkan. Iya, 165 setiap selesai sholat. Nah, duhur 165, asar 165, maghrib 165. Kalau tidak karena sibuk nanti harus dibayar, harus dikodok. Kalau kita tidak mengkodok berarti kita tidak setia, kita tidak hikmat. Masya Allah, itu di dalam berzikir sudah mengucapkan janji setia, tapi tidak setia. Masya Allah, apalagi di luar itu. Jadi kita berjanji setia kepada guru akan mengamalkan. Nah, urusan sampai dan tidak sampainya, usul dan tidak usulnya, itu ada proses. Yang penting kita mengamalkan, karena yang usulnya adalah guru agung, guru mursyid. Kalau kita mengamalkan, maka insya Allah walaupun tidak usul, yang usulnya adalah guru. Yang penting kita tidak lepas dari guru. Jadi kita harus pegang erat-erat. Nah, yaitu dengan robitoh kepada guru agung. Masya Allah. Jadi tidak main-main urusan ruhani kita dengan guru. Nah, apalagi kalau kita ada istilah, kalau Mas Johan bukan lagi, kalau tidak setia itu berarti apa? Namanya itu, kalau tidak setia itu adalah selingkuh apa Mas Johan? Kalau tidak setia itu adalah selingkuh, ada perselingkuhan. Nah, ini jangan main-main, ini jangan dianggap tidak berdosa. Nah, urusan kita karena yang membawa ruhani kita adalah guru mursyid. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu ruhani kepada murid-muridnya. Misalnya murid-muridnya ada di Masyriq, Tuan Syekh Abdul Qadir ada di Maghrib, maka telapak tangannya itu ada di bawah ubunnya. Saking apa? Saking bertanggung jawabnya seorang guru, seorang mursyid. Ya, jadi memikirkan murid-muridnya, tetapi itu kalau setia. Nah, maka di dalam salah satu kitab, kalau tidak salah di dalam di dalam Jawahirul Ma'ani, Syekh Ibnu Abbas menyampaikan, man idza doharat wilayatuhu wajabat hikmatuhu, wa man hasunat hikmatuhu wajabat karamatuhu. Barang siapa yang telah dohir kewaliannya, nah, guru agung kita sudah dohir pangkat walinya, bahkan walinya juga wali mursyid. Setiap mursyid pasti tapi tidak setiap wali mursyid. Nah, karena wali itu banyak. Barangkali di sini juga kalau wali ada. Nah, tapi wali mursyid itu susah. Nah,
barang siapa yang sudah dohir pangkat walinya, maka kita wajib khidmatnya kepada beliau. Wajib kita berkhidmat kepada guru agung. Waman hasunat khidmatu, barang siapa yang baik khidmatnya, wajabat karomatuhu, maka wajib mendapatkan karomatnya. Ini mursyidnya masih di aku. Masya Allah, kalau mursyid masih di aku ya bukan mursyid. Nah, kalau mursyidnya masih di aku. Nah, Abah juga tidak mengaku sebagai mursyid, bersama-sama belajar. Masya Allah, itu guru agung yang kita rindukan, guru agung yang kita cintai, ternyata memberikan tuntunan kepada murid-muridnya seperti itu. Alhamdulillah. Baik di dalam tutur katanya, walaupun saya tidak pernah, mungkin kalau Mas Johan pernah melihat pangersa waktu bisa berkomunikasi, waktu bisa mungkin ya memberikan tausiah, tapi saya yakin melihat dari fotonya, dari isi-isi kuliah subuhnya, bahwa akhlak guru agung, akhlak beliau adalah tandih. Alhamdulillah, Masya Allah, tandihnya segitu mulianya. Nah, kepada sesama, kepada yang lebih tinggi, yang lebih tua, Masya Allah, itu semuanya akhlak daripada guru agung kita, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Masya Allah, kalau dia senyum, Masya Allah, senyumnya itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum jangankan terlihat itu mulutnya sampai nganga gitu ya. Masya Allah, kalau nganga ya Mas Johan yang ketawanya gitu. Kalau mursyid ya tidak sampai ketawanya sampai, karena apa? Karena kalau ketawa sampai ke atas ya mungkin bisa lupa saking nikmatnya itu ketawa. Tapi guru agung, Masya Allah, palingnya terlihat giginya, Masya Allah. Itulah akhlak daripada guru agung kita, yaitu tanbih. Maka kita tidak boleh berselingkuh, tidak boleh berkhianat kepada guru agung kita, tapi harus berkhidmat. Alhamdulillah, kita ini semua melaksanakan khidmat amaliyah manakib, khidmat amaliyah otaman, khidmat amaliyah harian, yaitu dzikir jahar 165. Tidak boleh bosan. 165 itu la kok dari dulu gini-gini aja, tetap begini-begini saja, baik kehidupan atau kepangkatan kok gini-gini saja. Nah, mungkin ya, karena kan di dalam tanbih tiada lain amalan kita thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, amalkan dengan sungguh-sungguh untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kok gini-gini terus? Nah, mungkin kita kalau introspeksi ya tadi, kalau dikirnya lohor 3, asar 3, maghrib 3, di kodok juga tidak. Nah, ini lagi mau dikirnya malam 1000. Nah, itu mungkin yang 1000 itu bukan bonus, tapi untuk membayar yang kurang tadi. Maka karena itu bonusnya dipakai untuk membayar
utang ya jadi nilainya tetap itu saja. Kata apa? Khotaman minimal 2 kali dalam satu minggu. Ini tiap minggunya kagak khotaman, tahu-taunya masalah hatam-tam. Hatam-tamnya mungkin untuk membayar yang seminggu ketinggalan, makanya belum naik. Jadi tingkatkan amalia harian, amalia mingguan, dan amalia bulanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadana wa yakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wasallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikianlah acara manaqib Syahadatul Qadir Jailani ini telah kita laksanakan dengan hikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya, bertambah manfaat dan maslahatnya untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan kepada ikhwan dan akhwat, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara manaqib Syahadatul Qadir Jailani ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.